Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Untuk kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat. Pada bagian ini adalah bagian keempat, di mana submaterinya adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan, ya. Karena ini adalah materi yang bagian yang keempat, berarti terakhir. Besok berarti kalian persiapan untuk pertemuan selanjutnya adalah penilaian harian, ya. Kalian persiapkan dengan baik-baik, jangan sampai mendapatkan nilai yang tidak maksimal. Mari kita ikuti jalannya pemaparan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Masih sama, ini semua saya ambil dari buku paket siswa, ya, terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018 untuk kelas 9 SMP. Yang pertama adalah pewarisan warna kulit. Nah, gen pengkode warna kulit adalah gen ABC. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin itu menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit atau alela yaitu gen ABC, ya. Orang yang memiliki gen, ya, semuanya huruf besar atau dominan, ya, A, B, B, C, C, memiliki kulit sangat gelap. Kemudian gen semuanya kecil atau resesif memiliki kulit sangat terang. Sedangkan campurannya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, memiliki warna kulit sawo matang atau di tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat terang atau sangat cerah. Selain gen faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit, ya. Orang yang terlalu terpapar sinar matahari pasti kulitnya hitam, ya. Lain lagi orang yang tidak pernah terpapar sinar matahari pasti kulitnya lumayan terang, ya. Ini ya yang diturunkan dari warna kulit ini adalah ini albino. Ya, albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat pigmen yang disebut melamin. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya mempunyai ciri fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, ini yang tidak albino, ini yang albino. Ini jalan satu keluarga, satu tidak albino tapi yang lainnya albino. Dan sifat ini bisa diturunkan ke anaknya atau ke keturunannya. Nah, ini ya, tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terhadap kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Jadi orang albino itu sebenarnya tidak kasihan, ya, karena apa? Kulitnya itu rentan terhadap kanker kulit. Karena apa? Tidak kuat, ya. Kemudian juga akan melepuh jika terpapar sinar matahari dengan lama. Enakan seperti kita, kulitnya hitam, kuat terpapar matahari kuat, ya, dan risiko kanker kulit juga sedikit, ya. Gen penyebab albino bersifat resesif, yaitu gen A kecil, ya. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot. Homo artikel sama, ini A kecil itu pasti albino. Orang yang normal mempunyai genotip homozigot dominan A besar, yang lebih besar. Sedangkan pembawa albino atau carrier itu mempunyai genotip heterozigot atau A besar, A kecil. Yang kedua adalah pewarisan tipe perlekatan caping telinga, ya. Nih, tipe perlekatan caping telinga juga dikontrol oleh gen G itu caping telinga terpisah seperti ini, ya. Kemudian gen G kecil caping telinga melekat seperti ini. Nah,
baik G besar atau G besar G kecil itu semuanya caping telinga terpisah, kecuali G kecil ya, atau yang resesif caping telinga melekat seperti ini. Pewarisan bentuk rambut. Ada dua macam gen yang mengendalikan bentuk rambut. Gen C besar dominan itu keriting, S atau C kecil ya biasanya itu rambut lurus. Sehingga bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominansi tidak sempurna. Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, gen C atau gen S, kamu dapat mendapat campuran dari keduanya dan rambutnya berbentuk gelombang atau ikal. Karena apa? Di antara keriting dan lurus gitu ya. Jadi orang yang memiliki rambut keriting memiliki gen C besar, C besar. Orang yang berambut berombak C besar, S kecil, ya ini S ya. Dan yang memiliki rambut lurus itu S kecil, S kecil seperti itu. Seperti contoh ini keriting, lurus, ikal ya. Yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, dahi ada yang membentuk huruf V, ada yang tidak ya, seperti itu ya. Ini tidak, ini membentuk huruf V ya. Ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V. Ini melingkar biasa, ini huruf V yang dikenal dengan windows peak. Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W, diambil dari istilah windows peak ya. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar atau homozigodominan. W besar W kecil heterosigot, sedang orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V ya, seperti saya juga ya, saya nggak punya huruf V, sehingga saya adalah ini resesif, homozigot resesif atau W kecil ya. Ini W besar atau W besar W kecil carrier ya, sedangkan ini adalah W kecil. 5. Pewarisan kelainan buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, hijau. Seperti ini ya, peralatan untuk tes buta warna. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X ya. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X-nya mengandung gen buta warna ya. Ingat, perempuan kan X ya, XCB atau X buta warna. Dengan X buta warna pasti dia akan buta warna. Namun jika hanya salah satu kromosom yang mengandung gen buta warna ya, XCB X, berarti X yang satunya kan masih normal, dia tidak akan buta warna, masih normal, tetapi dia carrier atau pembawa gen buta warna ya. Pada laki-laki jika kromosom X mengandung gen buta warna maka akan langsung menderita. Iya, karena apa ini ya? Kan tadi terpaparnya di dalam kromosom X, X-nya sudah kena buta warna CB ya. Sehingga Y, tinggal Z kan berbeda dengan X. Otomatis X-nya sudah kena buta warna. Nah, 100% laki-laki yang lahir dari gen buta warna akan menderita buta warna. Karena kromosomnya X dan Y, beda dengan wanita. Kalau wanita kan X dengan X, X-nya masih punya satu, berarti masih punya satu yang normal ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ya. Kalau luka itu darahnya tidak bisa membeku, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita akan mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Nah, gen hemofilia terletak di kromosom X dan sering ditandai dengan XH. Ya, ini juga terpaparnya di kromosom X. Kasihan sekali ya. Ini ya. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia, ya XH, X ya, X-nya yang satu masih normal, yang satunya udah hemofilia, maka ia akan menjadi pembawa karir atau kelainan hemofilia. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia pasti akan mati, letal ya. Karena apa? XH dengan XH letal, mati ya, karena semuanya mengandung hemofilia.
Seorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom YX dan mengandung hemofilia. Ini masih bisa hidup karena apa? Y kan berbeda dengan X. X-nya memang sudah hemofilia, tapi Y-nya kan tidak, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia masih bisa bertahan hidup, biarpun hidupnya tidak sampai dewasa ya. Ini gambarnya ya, darah tidak bisa membeku, jadi tidak ada trombosit ya. Nah, sekarang thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah yang diwariskan yang ditandai dengan kurang protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan lebih sedikit sel darah merah di dalam tubuh daripada normal. Gejalanya meliputi kelelahan, kelemahan, pucat, pertumbuhan lambat. Thalassemia ringan mungkin tidak memerlukan perawatan, tetapi yang parah mungkin memerlukan transfusi darah atau transplantasi sel punca atau stem cell. Ini gambarnya. 8. Anemia sel sabit ya. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah gangguan yang menyebabkan sel darah merah atau eritrosit menjadi cacat dan rusak, sehingga berbentuk seperti bulan sabit. Akibat penyakit ini, sel-sel darah merah akan mati lebih awal, menyebabkan kondisi kekurangan sel darah merah yang sehat atau anemia dan dapat memblokir aliran darah akibat sel mati menumpuk. Kondisi ini akan menyebabkan rasa sakit dan kelelahan sebagai gejala penyakit sel sabit. Perawatan penyakit ini termasuk obat-obatan, transfusi darah, dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Memang ya, kalau itu berkaitan dengan darah itu kebanyakan memang dibantunya dengan transplantasi sel sumsum tulang belakang, karena penghasil sel darah merah kan memang sumsum tulang belakang. Dan semoga kita dijauhkan dari penyakit yang seperti ini ya, amin. Ternyata sudah selesai sampai di sini saja ya. Sampai di sini saja pemaparan materi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Mohon maaf jika saya dalam memaparkan banyak salah-salah kata. Ya, kami mohon maaf dan kami titip pesan kepada siswaku kelas 9, tolong dipelajari, apalagi ini bab yang bagian subbab yang keempat, berarti yang terakhir, berarti sebentar lagi akan ada penilaian harian. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.